Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tsania Andini. Saya dari Prodi Tadris IPS kelas 1A dengan NIM 1211114207006. Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan apa itu landasan filosofis pendidikan dan poin-poin apa saja yang ada di dalam landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan itu apa sih, teman-teman? Kemungkinan besar teman-teman pasti sudah tahu apa itu landasan filosofis pendidikan. Dan sebagian besar mungkin pada belum tahu ataupun belum pernah belajar tentang landasan filosofis pendidikan. Di sini ada 3 pengertian, yaitu tentang yang pertama landasan, yang kedua filosofis, dan yang ketiga pendidikan. Dari ketiga pengertian ini dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Adapun aliran-aliran filsafat di dalam landasan filosofis pendidikan, yang pertama yaitu idealisme. Idealisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan kebenaran yang paling tinggi adalah ide dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi, dalam konteks pendidikan ini, Islam menceritakan pemikiran atau ide tertinggi. Yang kedua yaitu realisme. Realisme berpandangan bahwa realitas itu adalah fisik dan ruh yang bersifat dualistis atau hal fisik dan rohani. Yang ketiga yaitu pragmatisme. Pragmatisme juga menekankan bahwa pengalaman sebagai dasar pendidikan. Dia juga beranggapan bahwa yang benar itu adalah yang mempunyai konsekuensi praktis atau bisa diaplikasikan. Sedangkan yang tidak bisa diaplikasikan dalam pandangan pragmatisme merupakan hal yang tidak benar. Keempat, ada rasionalisme. Rasionalisme merupakan aliran yang berpendapat bahwa semua pengetahuan bersumber pada pikiran atau rasio. Yang kelima yaitu naturalisme. Naturalisme ini merupakan aliran filsafat yang disebut sebagai paham alami. Maksudnya adalah bahwa setiap manusia yang terlahir ke bumi ini pada dasarnya memiliki kecenderungan atau pembawaan yang baik dan tak ada seorang pun terlahir dengan pembawaan yang buruk. Secara garis besar dapat diartikan bahwa filsafat naturalisme merupakan hasil berlakunya hukum alam fisik dan yang terjadinya menurut kodrat atau menurut wataknya sendiri. Kemudian ada pula bidang kajian ilmu filsafat yang digunakan di dalam landasan filosofis pendidikan, meliputi 3 bidang kajian yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama yaitu ontologi, yaitu cabang filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada di dalam landasan filosofis pendidikan. Yang kedua ada epistemologi, yaitu cabang filsafat yang membicarakan tentang asal muasal sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan di dalam landasan filosofis pendidikan. Yang ketiga ada aksiologi, yaitu cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya di dalam landasan filosofis pendidikan. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tujuan landasan filosofis pendidikan. Ada beberapa tujuan utama dari pentingnya landasan filosofis pendidikan, yaitu yang pertama, menjaga esensi pendidikan agar justru tidak mengekang kebebasan manusia dengan praktik-praktik komersialisasi pendidikan. Yang kedua, menjaga pendidikan sebagai hak dasar manusia sehingga tidak adanya kesenjangan pendidikan antar manusia. Yang ketiga, pendidikan ada untuk mencerdaskan masyarakat, bukan malah untuk mengeksploitasi masyarakat. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.